Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin wa sallallahu ala rasulihi wa na'imatil mayamin wa alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tangan saya ini ada satu buku, judulnya adalah Yuk Baca Al-Quran, ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Hadi. Penerbitnya adalah Al-Huda, diterbitkan di Jakarta, terbit tahun 2007. Buku ini terjemahan dari judul aslinya Al-Quran Al-Karim fi Ahadis. Kita ketahui bahwa Syekh Ja'far Al-Hadi adalah seorang ulama yang menekuni hasanah Al-Quran, kemudian dia teologi, dan kalau tidak salah bulan kemarin itu kita dengar beliau sudah wafat. Beliau adalah ulama Iran. Oke, di buku ini tebalnya sekitar 236 halaman. Di buku ini sangat bermanfaat, sangat baik sekali dibaca, karena di sini lebih banyak motivasi bagi umat Islam untuk membaca Al-Quran dan memahami kenapa kita harus membaca Al-Quran. Tentang keutamaan Al-Quran pun disebutkan. Beberapa di antara daftar isinya yang perlu disampaikan, misalkan ada tentang mukmin sejati dan Al-Quran, para imam dan Al-Quran, keutamaan Al-Quran menurut Rasulullah, menurut Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, sampai Zainal Abidin, kemudian menurut Musa Kazim dan Ja'far juga. Ini tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian juga tentang menghormati para pembawa Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid, mengajarkan Al-Quran, anjuran mempelajari Al-Quran, bersuci untuk Al-Quran, istiazah, doa khatam, larangan melalaikan Al-Quran dan tidak membacanya, anjuran menghafal Al-Quran, kemudian juga larangan membaca Al-Quran dengan cepat, keutamaan Al-Quran dan diperluaskannya, keutamaan surah-surah pendek seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Tauhid, surah Al-Ikhlas, surah An-Nur, Waqiah, dan Yasin, dan juga fungsi Al-Quran buat kehidupan manusia. Tentu saja Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, yang tentu saja kalau namanya petunjuk adalah sesuatu yang berguna buat kita semua. Nah, saya akan acak saja membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis yang terkait dengan Al-Quran ini. Saya akan acak dari seketemunya saja. Oke. Rasulullah SAW berkata, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pelajari Al-Quran, karena pengemban Al-Quran seperti seseorang yang menenteng wadah minyak kasturi. Jika membuka akan keluar bau harum, dan jika menyimpannya akan tersimpan aroma yang semerbak. Apakah di antara kalian ada yang bersedia pergi ke Atik atau ke Bato Mekah untuk mengambil 2 unta yang sehat dan gemuk punuknya, lalu diserahkan pada pemiliknya dengan tanpa melakukan kesalahan dan tanpa harus memutuskan silaturahmi? Mereka menjawab, maksudnya sahabat, kami bersedia wahai Rasulullah. Beliau berkata, sebetulnya kalian mendatangi masjid kemudian mempelajari ayat-ayatnya itu lebih baik dari 1 unta atau 2 unta, dan 3 lebih baik dari 3 unta. Rasulullah SAW juga menyampaikan, yang mengajarkan Al-Quran akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, bahkan oleh ikan paus di lautan. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, pelajarilah Al-Quran karena ia musim semi untuk hati, dapatkan cahayanya karena ia penyembuh dada, bacalah dengan cara yang indah karena isinya mengandung kisah yang sangat berguna. Orang alim dan mengamalkannya tanpa ilmu, laksana orang jahil kebingungan yang tidak kehilangan kebodohannya. Hujah baginya sangat besar, tanggung jawabnya, kerugian yang akan menimpanya sangat pasti, sementara sisi Allah lebih tercela. Bin Abi Thalib juga berkata, pelajarilah Al-Quran sebab itu kata-kata yang terbaik. Pahamilah secara mendalam karena itu musim semi.
musim semi ini saja penyegar untuk hati. Imam Ali bin Abi Thalib juga berkata, tidaklah pantas seorang mukmin meninggal sebelum mempelajari Al-Quran atau dalam keadaan masih mempelajarinya. Itu hadis yang tercantum di dalam buku ini, dan saya juga akan membacakan beberapa catatan lagi tentang hadis yang berkaitan dengan baiklah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang harus paling husuk baik di depan orang banyak atau ketika sendirian adalah pemelihara Al-Quran. Kemudian beliau menyeru dengan suara keras, wahai pemelihara Al-Quran, bersikaplah tawadu, maka derajatmu akan terangkat. Janganlah merasa sombong supaya tidak direndahkan Allah. Wahai para pemelihara Al-Quran, hiasilah diri kalian dengan Al-Quran, maka Allah akan menghiasi kalian dengannya. Jangan kalian menghiasinya demi manusia, karena Allah akan mencela kalian. Siapa yang menghatamkan Al-Quran seperti menurunkan nubuwah di sampingnya, hanya saja tidak diwahyukan lagi kepadanya. Siapa yang menghimpun Al-Quran sudah seharusnya untuk tidak melayani orang-orang yang bodoh, tidak memarahi orang-orang yang membuatnya marah, tidak membatasi diri dengan orang yang ingin batasi diri dengannya, tetapi memberi maaf, mengampuni, bersikap lembut karena demi keagungan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran yang menyejukkan hatimu dan membuat merinding kulit kalian, karena jika kalian tidak menyenanginya berarti kalian tidak sedang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, saya akan merasa heran kalau kalian tidak beruban karena membaca Al-Quran. Hadis-hadis yang tercantum di sini memberikan beberapa informasi terkait dengan Al-Quran, motivasi dan nilai-nilai keutamaan kalau kita membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jangan jadikan rumah kalian laksana kuburan seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Mereka sembahyang di sinagog dan gereja dan melantarkan rumah-rumah mereka. Rumah yang selalu terdengar suara Al-Quran akan dilimpahi keberkatan dan menenteramkan penghuninya. Rumah itu akan menyinari penduduk langit seperti bintang-bintang menyinari penduduk dunia. Rasulullah SAW bersabda, rumah yang sempit adalah rumah yang tidak ada Al-Quran di dalamnya. Maksudnya adalah tidak dibaca. Di dalam catatan-catatan seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk kita baca, kita pahami, karena ternyata pembaca Al-Quran dengan pendengarnya mendapatkan pahala yang sepadan. Ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk, dengan benar-benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sepadan. Demikian ulasan buku yang ini, yang tipis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja kita sebagai orang Islam harus senantiasa untuk terus-menerus belajar membaca Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.